pagi. Kita hidup di era 4.0 atau era disrupsi. Ditambah adanya pandemi. Ini merubah sektor kehidupan, termasuk juga sistem kerja di pemerintahan. Kita bayangkan tantangan yang sedang kita hadapi. Ibarat tantangan di luar sana, tuntutan masyarakat itu seperti motor GP di Mandalika. Kecepatannya sangat tinggi, kemudian dikemudikan oleh Rossi. Tetapi kitanya, pelayan masyarakat atau ASR, masih pakai motor berbek. Akibatnya ketinggalan. Nah, oleh karena itu kita harus mampu meningkatkan kapasitas kita. ASN di sini memainkan peranan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia, pilar Indonesia, terutama dalam pembangunan teknis dan juga pelayanan publik. Selain itu, kualitas pembangunan bangsa merupakan cerminan dari kualitas para ASN kita sendiri. Tahukah Anda, pada tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 67 dari 125 negara dalam Global Talent Competitiveness Index dengan nilai 38,61. Solusinya perlu dipersiapkan secara matang generasi smart, inovatif, adaptif, tapi juga progresif guna mewujudkan birokrasi Indonesia yang plus dunia. Smart ASN diharapkan dapat menjadi digital talent dan digital leader yang siap mendukung transformasi 4.0 atau birokrasi digital yang selama ini digaung-gaungkan. Era digital lebih cocok memang dengan ASN milenial yang sekarang datang membanjiri ASN. Mereka tentu sudah akrab dengan teknologi, termasuk juga ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 yang menuntut ASN harus bekerja dari rumah, work from home. Anda mungkin tahu bahwa berdasarkan pemeringkatan bertajuk IMD World Competitiveness Ranking, Indonesia naik 11 poin ke peringkat 32 dunia. Namun, daya saing Indonesia masih kalah dengan negara tetangga. Sebut saja Singapura, Hong Kong, yang berada di pucuk global. Adapun Malaysia dan Thailand menuju peringkat 22 dan 25 pada tahun 2011. Ya tak Anda, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Indonesia agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkelas dunia pada tahun 2025. Anda siap bukan? Oleh karena itu, sehubungan dengan peluncuran oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Power Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN pada tanggal 20 Juli 2021 tentang perlunya keseragaman nilai-nilai dasar ASN dan menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang core values dan employer branding aparatur sipil negara yang disampaikan bahwa seluruh aparat sipil negara harus melakukan persamaan dan penyesuaian nilai-nilai budaya kerja yang telah ada menjadi core values RSN berakhlak, yaitu semua sama seluruh Indonesia asalkan Anda seorang ASN. Berakhlak itu adalah singkatan berorientasi pelayanan. Artinya, seorang ASN diharapkan mampu memahami dan memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan, dan perbaikan berkelanjutan. Itu adalah accountable. Jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. K adalah singkatan dari kompeten, yaitu nilai peragu ASN yang terus meningkatkan kompetensi diri, menjawab tantangan yang selalu dinamis dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. H, harmonis, sikap saling menghargai, tanpa memandang latar belakang, suka menolong,
dan membangun kerjasama yang kondusif. L adalah loya, panduan perilaku yang memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Setia kepada NKRI, selalu menjaga nama baik negara, instansi, pimpinan, sesama ASN, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. A. Sikatan adaptif, perilaku positif dalam hal menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kreatif, inovatif, serta bertindak proaktif. K. Itu singkatan dari kolaboratif, yaitu sikap yang selalu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama yang memberikan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi tujuan bersama. Baik, apa kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan? Saya sampaikan kesimpulan yang sederhana, dan Anda harus pahami ini. Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil dan diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarir. Dengan kebanggaan tersebut diharapkan ASN juga mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya dengan terus meningkatkan kinerja secara terus-menerus. Selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan perilaku dengan core values ASN berakhlak. Dengan lahirnya core values berakhlak ini, diharapkan ASN dapat memudahkan beradaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. Tidak ada lagi ego sektoral, daerah, ilmu, dan akhirnya birokrasi menjadi lebih cepat dalam proses pelayanan sesuai dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu hal, mudah-mudahan Anda ingat. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi, tetaplah bersemangat, wahai Elan Raja Wali. Bung Karno, salam berakhlak. Semangat pagi. Masih ingat dengan Pak Hugeng? Beliau dikenang sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan berintegritas. Menurutnya, ketika dalam menjalankan profesi, kita adalah pelayan masyarakat dimanapun kita berada. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita harus serius terhadap pelayanan dan pekerjaan, melakukan dengan sepenuh hati, dan harus tetap hati-hati dengan kualitas dedikasi yang tinggi. Bandingkan dengan fenomena yang banyak terjadi sehari-hari tentang banyaknya orang yang bekerja namun tidak memiliki orientasi untuk melayani. Dia hanya menjadi seorang birokrat sejati. Akibatnya, banyak orang yang cenderung bekerja dengan setengah hati. Efeknya, bekerja terasa penuh dengan beban, bekerja penuh dengan tekanan, merasa kesulitan memperoleh ekspektasi yang ada. Waktu bekerja seolah lama sekali. Padahal ada peran lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu membuat kehadiran Anda memberikan nilai terhadap orang lain. Stephen Covey dalam buku First Thing First menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 4 kebutuhan dasar yang sekaligus menjadi panggilan dalam hidupnya. Yang pertama adalah to live, untuk hidup, untuk makan. 2, to love, untuk sosial dan mencintai sesama. 3, to learn, untuk belajar. Yang keempat, to leave the legacy, yaitu memberikan warisan kepada bangsa dan negara. Banyak orang yang bisa memenuhi ketiga kebutuhan pertama, yaitu fisik, sosial,
dan juga belajar, yakni dengan memperoleh kecukupan ekonomi, pengetahuan, keterampilan, pembelajaran, serta membangun relasi dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi ingat baik-baik, kehidupan manusia akan menjadi utuh bila kebutuhan dan panggilan spiritualnya, panggilan nuraninya terpenuhi. Itulah makna seorang abdi negara. Semua itu terjadi saat seorang sanggup menghadirkan makna hidup. Tak hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti yang kita ketahui, derap persaingan yang semakin kompleks, apalagi dalam dunia kerja yang sangat kompetitif, semakin menuntut adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan. Organisasi kita tidak mengizinkan lagi seorang karyawan atau ASN tidak memberikan pelayanan dengan baik. Setiap ASN merupakan bagian dari keunggulan organisasi sehingga harus berorientasi pada pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Perhatikan, pada setiap organisasi, apa kunci prestasi mereka sehingga organisasi mereka bisa terhormat dan terus dipertahankan? Apa kunci keberhasilan mereka untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dan menemukan kepuasan? Anda akan menemukan salah satu kunci terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang senantiasa mau mendengarkan, memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka niscaya akan lebih mudah meraih dan mempertahankan keberhasilan dan eksistensi organisasi dan ASN. Lalu apa yang kita lakukan agar selalu berorientasi kepada pelayanan? 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, dan solutif, dan dapat diandalkan. 3. Perbaikan tiada henti. Nah sekarang, apa intisarinya? Bekerja adalah hal yang mulia, dan bekerja adalah sebuah pelayanan. Kemuliaan sejati datang dari pelayanan. Ki Hajar Dewantara berkata, apapun dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat untuk manusia di dunia pada umumnya. Oke, sekarang ikuti saya. Tarik nafas. Yap. Ucapkan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tingkatkan terus pelayanan. Salam berakhlak.